Hai guys, it's your Rita and welcome back to Cerita. Apa kabar nih kalian semua? Semoga sehat selalu. By the way, kalian udah nonton video birthday aku belum? Kalau belum nonton, make sure nonton ya teman-teman. Jadi tanggal 17 Oktober itu adalah hari lahir aku. Jadi aku bikin birthday party, temanya itu Into the Dark. Jadi kayak ala-ala Halloween, tapi bukan Halloween. Pokoknya temanya seru banget yang tahun ini karena semuanya itu harus pakai kayak all black. Jadi bisa juga nih buat referensi kalau misalnya kalian lagi mau ngadain party, kalian bisa lihat itu dekorasinya, terus juga outfitnya. Jadi jangan lupa nonton ya. Oke, di konten cerita sebelumnya kita udah bahas tentang kerajaan Inggris terus atau enggak kerajaan Eropa. Jadi kali ini aku pengen beralih sebentar ke kerajaan Mesir kuno. Jujur kalau lagi bahas tentang Mesir kuno tuh aku agak excited gitu ya, karena ceritanya tuh menarik banget gitu, absurd gitu cerita tentang Mesir kuno ini. Nah, di video kali ini aku akan membahas ulah-ulah nyeleneh para Firaun Mesir kuno yang pasti bikin kita tuh kayak, hah? Kok gitu sih? Dan juga pastinya bikin kita tuh kayak bersyukur ya bisa hidup di zaman sekarang. Nah, kira-kira apa aja sih ulah-ulah nyeleneh para Firaun Mesir kuno ini? Make sure to keep on watching. Tapi aku mau ingetin dulu buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa ya di subscribe dan juga turn on post notification, karena dengan itu berarti kalian sudah bantu aku untuk bikin channel ini jadi lebih berkembang. Atau kalau misalnya kalian mau bantu aku lebih lanjut lagi, kalian bisa bergabung di channel aku. Emang berbayar sih, tapi murah banget kok, mulai dari Rp10.000 buat yang mau aja. Tapi ya kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Kalian udah subscribe, udah aktifin notifikasi, udah nonton video ini juga aku udah senang. Oke, panjang banget nih openingnya, kita langsung aja mulai videonya. Nah, aku yakin Historita udah tahu ya kalau Firaun Mesir kuno itu benar-benar dipuja-puja oleh rakyatnya karena Firaun ini dianggap seperti seorang dewa. Nah, karena Firaun ini dianggap layaknya seorang dewa, jadi Firaun ini tuh kebanyakan bertingkah konyol karena mereka ngerasa kayak, ya udah kan aku dipuja-puja rakyatku, aku kan ini seorang dewa, jadi aku punya wewenang lah untuk melakukan apa aja yang aku suka. Tapi nggak semuanya, adalah beberapa pokoknya Firaun yang berpikiran seperti itu. Sehingga karena kedudukan Firaun Mesir ini seringkali dianggap setara dengan dewa-dewa Mesir, makanya mereka tuh sering berperilaku aneh. Seperti yang pertama ada Firaun Samtik ketiga yang terobsesi dengan kucing. Tunggu dulu, tapi kayaknya nggak cuma Firaun Mesir sih yang terobsesi dengan kucing. Kita yang rakyat jelata juga obsesi nggak sih sama kucing? Contohnya aku tuh punya sekarang, sebenarnya aku punya 2 majikan ya. Jadi buat yang udah tahu, nama majikan aku tuh Louis dan juga Mahidevran. Tapi sekarang majikan aku udah nambah karena Mahidevran ini hamil sama kucing tetangga dan beranak lagi dah tuh. Ada 3 kucing baru, tapi lucu-lucu banget. Tapi kan buat kita yang suka sama kucing kan sekedar kayak gemes, kagum gitu ya, sayang biasa. Nah, kalau Firaun Samtik 3 ini, dia itu benar-benar kayak di luar nalar gitu obsesinya dengan kucing. Nah, buat teman-teman juga yang pernah nonton film The Mummy, nah di film itu kan diceritakan bahwa kucing adalah binatang yang paling tersohor di dalam era Mesir kuno. Karena kucing itu dikaitkan erat dengan seorang dewi perang yang berkepala kucing bernama Bastet. Saat itu pokoknya kucing sangat-sangat dihargai karena peran mereka dalam menjaga gudang makanan dan juga rumah warga. Karena kan kucing ini tuh bisa memangsa tikus dan bahkan ular. Maka dari itu, kalau misalnya ada yang menyakiti kucing, ataupun kalau misalnya ada kucing yang lagi kesusahan tapi nggak ditolongin, maka hal itu bisa jadi suatu tindak kejahatan. Nah, salah satu peristiwa yang membuktikan bahwa pada saat itu kucing sangatlah berharga adalah ketika Firaun Samtik 3 ini lagi perang sama raja dari Persia. Nah, raja Persia sebelum dia perang sama Firaun Mesir udah riset nih. Ternyata Firaun Samtik 3 ini obses banget sama kucing. Akhirnya pas lagi di medan pertempuran dan siap-siap mau perang nih ya, tiba-tiba pasukannya Raja Persia ini melepaskan ribuan kucing di medan perang. Sehingga hal ini bikin Firaun Samtik ketiga menyuruh pasukannya untuk mundur. Karena kan nggak boleh ya nyerang kucing. Hal ini akhirnya membuat pasukan Raja Persia ini jadi berhasil menerobos masuk
ke Mesir tanpa adanya perlawanan, teman-teman. Akhirnya setelah berhasil menerobos Mesir nih, pasukan Raja Persia pun menghabisi siapapun yang melawan mereka sambil menggunakan perisai yang juga bergambar kucing, teman-teman. Hal ini jadi bikin pasukan Mesir tidak bisa berbuat apa-apa dan bahkan tidak bisa melawan. Karena menyerang perisai yang bergambar kucing itu juga tidak boleh, teman-teman. Akhirnya Raja Kambises dari Persia ini menang mutlak dan mereka pun merayakan kemenangan dengan menghina para pasukan Mesir kuno yang kalah. Nah, menurut kalian bagaimana tentang ulah Firaun Samtik III ini? Apakah sudah cukup nyeleneh? Coba ya komen di bawah. Aduh, gawat juga ya kalau gara-gara nggak boleh nyerang perisai yang gambar kucing sampai bisa jadi kalah tuh pasukan mereka. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang aku mau bahas tentang Firaun Sesostris ketiga dari dinasti ke-12. Tapi para ahli sejarah modern meragukan keaslian dari cerita tentang Firaun ini karena diyakini bahwa cerita tentang Firaun Sesostris ketiga ini merupakan gabungan dari beberapa Firaun Mesir lainnya. Jadi ya bisa dibilang cerita kali ini tuh tidak pasti ya dari Firaun yang mana. Menurut kisahnya, Sesostris ini adalah seorang pemimpin militer yang sangat percaya diri dan haus akan peperangan dan secara terbuka menghina para musuh-musuhnya. Kalau misalnya ada musuhnya nih yang bertempur dengan buruk, maka akan dihina habis-habisan. Tapi kalau misalnya ada musuhnya yang bertempur dengan baik, maka dia akan memuji. Nah, karena kebiasaannya yang suka menghina para musuhnya, jadi kota-kota yang dia perangi itu akan ditaruh patung besar berbentuk alat kelamin wanita atau berbentuk vagina di kota besarnya, atau bukan di kota besar, di pusat kotanya, sebagai sebuah penghinaan terhadap musuh karena telah berperang seperti segerombolan wanita. Pokoknya kayak gitu deh, teman-teman. Jadi misalnya kalau misalnya dia perang nih di suatu kota dan kotanya itu kalah ya, nanti di kota itu akan dipajang sebuah patung yang sangat besar berbentuk alat kelamin wanita itu sebagai bentuk penghinaan dia terhadap kota atau musuhnya yang kalah. Tapi sekali lagi, kisah ini memang tidak bisa dipastikan secara benar keasliannya karena kisahnya itu berasal dari Herodotus yang bisa dibilang kurang bisa diandalkan. By the way, Herodotus ini adalah seorang penulis dan ahli geografi Yunani yang juga dianggap sebagai sejarawan pertama dunia. Akhenaten adalah seorang Firaun yang memperkenalkan monoteisme kepada bangsa Mesir kuno. Monoteisme itu adalah suatu kepercayaan di mana mereka menganggap Tuhan hanyalah satu dan berkuasa penuh terhadap segala hal. Akhenaten ini mencoba untuk mengubah kepercayaan para bangsa Mesir kuno yang percaya terhadap beberapa dewa. Dan dia mencoba untuk meyakinkan rakyatnya untuk menyembah satu dewa saja atau dewa tunggal yang bernama Dewa Aten. Nah, tidak seperti dewa-dewa Mesir kuno lainnya yang bentuknya itu badannya manusia, terus kepalanya buaya atau kepalanya anjing. Dewa Aten ini digambarkan sebagai cakram cahaya dengan puluhan lengan. Namun tentu saja untuk mengubah kepercayaan bangsa Mesir kuno saat itu sangatlah tidak mudah, sehingga sebagian besar masyarakat Mesir kuno menolak adanya agama baru ini. Sehingga hanya beberapa hari setelah Akhenaten wafat, maka setiap penyebutan Aten dihapuskan dari Mesir. Perlu dicatat bahwa Akhenaten ini juga menganggap bahwa dirinya itu adalah perwakilan Dewa Aten di bumi. Dan dia pun akhirnya dianggap sebagai pengkhianat ya teman-teman. Sehingga setiap ada catatan kekuasaannya, maka akan dihapus dari sejarah. Penghapusan itu nyaris sempurna karena sejarawan modern itu baru menemukan sejarah tentang Aten dan Akhenaten ini tuh di akhir abad ke-19 melalui temuan sedikit benda-benda kuno yang terkait dengan Akhenaten dan juga agama barunya. Dalam pandangan masyarakat Mesir kuno, penciptaan terjadi karena salah satu dewa mereka ada yang melakukan
masturbasi ke alam semesta sehingga terciptalah kehidupan yang kita kenal. Jadi nggak heran kalau masturbasi pun memiliki tempat yang penting dalam kehidupan Mesir kuno. Para Fir'aun dipandang hanya satu tingkat di bawah dewa-dewa Mesir kuno, sehingga para Fir'aun pun secara adat sesekali melakukan masturbasi ke Sungai Nil. Nah, teori di belakang ini adalah layaknya dewa-dewa sebelum mereka, para Firaun ini dianggap akan mengisi sungai dengan benih-benih suci sehingga akan memunculkan kehidupan dari dalam air dalam bentuk panen yang baik. Aduh, ya ampun. Tapi nggak semua Firaun ya melakukan hal itu, karena kan tidak semua Firaun punya titit gitu. Beberapa Firaun kan ada yang cewek. Nah, kita itu kan sering membayangkan Firaun Mesir itu adalah sosok lelaki gagah berkulit coklat dengan jenggot yang aneh gitu ya. Tapi Mesir juga memiliki Firaun wanita seperti Cleopatra dan juga ada Hatshepsut. Nah, Hatshepsut ini adalah salah satu penguasa wanita paling dikenal karena masa pemerintahannya yang terlama dan juga tersukses dibandingkan Firaun-Firaun lainnya pada zaman Mesir kuno. Selain mengembangkan rute perdagangan utama yang membawa kekayaan emas dan rempah-rempah kepada Mesir, Hatshepsut juga dikenal menciptakan garis mata menawan yang kemudian dipakai oleh semua Firaun. Sejarah mencatat bahwa gender Hatshepsut ini itu seringkali menjadi masalah bagi rakyatnya. Ada banyak banget patung penghormatan untuk Hatshepsut ini yang digambarkan dia memiliki jenggot yang lebat. Karena bagi bangsa Mesir kuno, jenggot ini tuh merupakan lambang kekuasaan bagi seorang Firaun. Sehingga semua Firaun diharapkan memiliki jenggot ketika lagi ada upacara-upacara besar gitu. Karena itu kalau misalnya ada Firaun yang nggak ada jenggot nih, maka akan dibuatkanlah jenggot palsu. Tapi Hatshepsut melangkah lebih jauh untuk membungkam semua orang yang meragukannya sebagai seorang pemimpin wanita. Dia ini memerintahkan untuk dibuatkan patung yang mirip dengan dia, tapi ada jenggotnya kayak pria. Maka dari itulah patung-patung Hatshepsut ini bisa dibilang agak ganjil gitu bentukannya, karena kan ini cewek tapi kok ada jenggotnya gitu ya kan. Tapi jujur agak sedih sih ya teman-teman, karena walaupun dia seorang perempuan tapi dia merupakan salah satu Firaun tersukses di zaman Mesir kuno. Kasiannya adalah karena dia sudah membuktikan bahwa dia adalah seorang yang mampu sebagai penguasa atau pemimpin, tapi masih aja orang mempermasalahkan gendernya. Nah, sebagaimana Hatshepsut, Cleopatra juga adalah seorang penguasa Mesir kuno wanita terkenal. Tapi berbeda nih dengan Hatshepsut yang mencoba tampil sebagai pria, Cleopatra memanfaatkan keberadaannya sebagai wanita untuk meraih hal yang diinginkannya, termasuk mengajak tidur Julius Caesar. Dikisahkan ketika sang penguasa Romawi kuno melakukan kunjungan diplomatik, Firaun yang terkenal karena kecantikan dan kecerdikannya itu mencoba untuk memastikan bantuan Caesar untuk memperkokoh kekuatan politiknya. Pada saat mereka bertemu, Julius Caesar ini umurnya sudah 50 tahunan, sedangkan Cleopatra masih 20 tahunan. Agar Julius Caesar ini tidak bisa menghindar dari pendekatan yang dia lakukan, Cleopatra pun membuka semua pakaiannya dan meminta para budak-budak atau pelayannya itu untuk menggulungnya ke dalam sebuah permadani atau karpet. Para pelayan ini kemudian disuruh Cleopatra untuk membawa permadani yang berisikan dirinya itu untuk diberikan kepada Julius Caesar sebagai hadiah. Udah lah nih kan, dibawa tuh permadani ke Julius Caesar, terus diketok-ketok lah pintu kamarnya. Pak, ini ada hadiah dari Ibu Cleopatra. Nah, pas Julius Caesar buka itu karpetnya, keluarlah Cleopatra dengan tidak berbusana itu. Kemudian dia langsung mengajak Julius Caesar untuk melakukan hubungan badan. Gila juga ya ini triknya Cleopatra ya. Tapi triknya itu berhasil teman-teman, karena akhirnya mereka menjadi pasangan yang paling berpengaruh pada masanya. Oke, kita lanjut bahas Firaun yang terakhir teman-teman, yaitu Firaun Pepi kedua. Firaun Pepi kedua ini bisa dibilang dia
tidak terlalu populer. Dia ini adalah seorang Firaun yang suka banget makan dan juga berjemur di bawah matahari. Dia juga diketahui sangat benci dengan lalat, apalagi kalau misalnya dia makan ada lalat tuh dia benci banget tuh, dia bisa marah banget. Nah, karena dia benci banget nih sama lalat nih, karena lalat udah ganggu dia makan, terus dia kalau misalnya lagi duduk diam tuh ada suara lalat tuh dia benci banget. Akhirnya dia suruhlah beberapa budaknya untuk melumurkan madu ke seluruh tubuhnya supaya lalat itu tuh mengerubungi budaknya, bukan mengerubungi dia. Dan ternyata trik ini berhasil nih. Jadi pas dia makan ada satu budaknya yang berlumuran madu dan lalatnya kan pada pindah ke sana semua tuh, ya kan? Akhirnya dia bisa makan dengan tenang. Nah, karena Pepi kedua melihat hal ini tuh berhasil, akhirnya dia menyuruh beberapa budak untuk melumurkan madu ke seluruh tubuhnya dan berdiri di pojok-pojok istana supaya dianya tidak diganggu lagi oleh rakyat, oleh lalat. Aduh, kasihan banget itu yang jadi budaknya yang harus berlumuran madu terus dilalerin tiap hari kayak oh my god. Ya iya sih, Firaun itu berkuasa tapi yang nggak gini-gini juga kali ya. Kayak itu nggak manusiawi banget sih. Tapi menurut kalian Firaun mana yang kelakuannya paling nyeleneh? Coba komen di bawah. Menurut aku Pepi kedua ini udah cukup nyeleneh sih. Semuanya nyeleneh tapi Pepi kedua ini tuh lebih ke aneh gitu ya. Oke, I think that's all for today's video. Aku seneng banget nih bahas tentang Mesir kuno. Ada juga beberapa video lama aku yang udah bahas tentang Mesir kuno. Jadi make sure kalian cek aja video-video lama aku yang belum kalian tonton. Kalau kalian suka video ini, make sure untuk di like, comment, share, and subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru kalian tidak ketinggalan. Kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah, kurang tepat, kurang lengkap, boleh banget dikoreksi. Atau kalau kalian punya informasi tambahan, boleh di-share di kolom komentar. Kita bisa saling belajar. Pokoknya terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa ya di subscribe, jangan lupa follow aku di Instagram @rita.nurmaliza. I love you all and I'll see you in my next video. Bye guys!